Kau telah jadikan kami umat pemenang ya Tuhan. Bersamamu ada kebebasan, ada kemenangan, ada kemerdekaan ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, sampai saat ini kami bisa hidup bersamamu dengan aman Tuhan. Kami bisa beribadah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Biarlah hidup kami berkenan Tuhan. Biarlah hidup kami bermanfaat untuk negara ini ya Tuhan. Biarlah negara ini diselamatkan Yesus. Ya Tuhan, Kau yang tolong ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau telah memilihku
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah memerdekakan kami Tuhan. Engkau sudah membebaskan kami. Kami bersyukur untuk semuanya. Hamba akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi hamba dan Engkau mengurapi kami semua yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17 ya. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin, saudara. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan hari ini, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara, dalam terjemahan lama ya, firman Tuhan katakan bahwa adapun Tuhan itu roh dan barang di mana ada roh Tuhan, disitulah kebebasan. Ya, jadi dia memakai kata kebebasan. Ya, kebebasan di sini bukan berarti kebebasan seenaknya saja atau semau gue dilakukan. Ya, pokoknya aku sudah bebas, aku sudah merdeka. Ya, itu di dalam terjemahan lama. Nah, saudara, kalau di dalam King James, saudara, ya dipakai kata liberty. Ya, dipakai kata liberty sama, saudara. Artinya itu kebebasan. Artinya kebebasan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berbicara tentang roh Allah, di mana firman Tuhan katakan bahwa ketika ada roh Allah, maka kemerdekaan itu menjadi bagian, menjadi milik orang-orang yang percaya kepada Kristus. Di mana ada roh Allah, maka kebebasan itu akan selalu menjadi milik orang-orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara roh Allah berarti kita sedang berbicara tentang Roh Kudus. Kalau kita berbicara tentang roh Allah berarti yang ada, yang kita pahami bahwa roh Allah itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Dan peran dari Roh Kudus itu sendiri adalah memberikan penghiburan, memberikan sebagai penolong, sebagai pembimbing, ya, juga berperan sebagai penghibur ketika kita mengalami masalah, ya, ketika kita sedang menghadapi satu tekanan di dalam hidup kita. Roh Kudus memberikan penghiburan, ya. Tetapi lebih daripada itu, tidak hanya sampai sekedar memberikan penghiburan, tidak saudara. Tetapi kita harus perhatikan bahwa ternyata Roh Kudus juga sangat berperan penting dalam pembentukan karakter orang-orang yang percaya kepada Dia. Ya, sekali lagi sangat berperan dalam pembentukan karakter. Sehingga mau gak mau Bapak Ibu Saudara bahwa kemerdekaan itu adalah kemerdekaan yang pada akhirnya nantinya bahwa kemerdekaan itu akan menuju kepada pembentukan karakter setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya kalau kita ngomong bebas dalam Tuhan Yesus itu adalah bebas, tetapi sekali lagi bebas bukan berarti kita melakukan hidup kita itu tanpa kendali firman Tuhan. Nah, ini yang kita harus pahami bersama. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, penting sekali kita perhatikan tentang kata kemerdekaan ini. Penting sekali kita harus memahami kata kemerdekaan atau liberty atau kebebasan. Saudara tahu di Amerika ada patung yang sangat tinggi. Nah, patung itu adalah patung liberty. Itu patung kebebasan, pembebasan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, kemerdekaan kita perhatikan baik-baik, ya. Kemerdekaan atau kebebasan yang dimaksud di dalam firman Tuhan ini memberikan ruang buat saya dan saudara untuk datang kepada Tuhan tanpa halangan sedikit pun. Kembali kita melihat dalam firman Tuhan ini, mengapa di dalam diri seseorang itu harus ada
Roh Allah, ya, ini menjadi perhatian kita. Mengapa di dalam diri saya dan saudara harus ada Roh Allah? 2 Korintus 3 ayat 17 berkata, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Mengapa di dalam diri orang percaya harus ada Roh Allah? Saya katakan wajib, mutlak, tidak bisa tidak. Ya, sekali lagi Roh Allah ini wajib, Roh Allah ini mutlak, tidak bisa tidak. Memang harus ada di dalam diri orang percaya. Nah, mengapa saudara? Kita lihat dalam 2 Korintus dari ayat 13 sampai ayat 16. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Ayat 16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Ya, puji Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, mengapa di dalam diri seseorang harus ada Roh Allah? Yang pertama bahwa Roh Allah itu menghilangkan selubung di dalam diri seseorang. Saudara ingat ketika dua orang murid Yesus berjalan ke Emmaus, ya. Saudara tahu apa yang terjadi ketika mereka berjalan menuju ke Emmaus, ya? Mereka berjalan dan saat mereka berjumpa dengan Yesus, mereka berkomunikasi dengan Yesus, tetapi mereka tidak mengenal bahwa itu adalah Yesus. Mengapa saudara? Karena di dalam diri mereka masih diselubungi, masih belum terbuka saudara. Mereka masih tidak tahu, tidak mengerti bahwa yang bersama-sama dengan mereka itu adalah Yesus. Jadi masih diselubungi. Jadi orang-orang yang tidak percaya kepada Roh Kudus, orang-orang yang tidak mengerti peran Roh Kudus, di dalam dirinya, saya mau katakan masih ada yang menghalangi. Ya, masih ada yang menghalangi untuk percaya kepada Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan kembali di dalam firman Tuhan ini, dalam Lukas pasal 12 ayat pasal 24 ayat 13 sampai ayat 35. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Kita lihat ayat 30 dan ayat 31. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ya. Nanti duduk bersama-sama dengan Yesus. Baru mata mereka yang diselubungi itu terbuka. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi mari kita memahami bersama-sama bahwa Roh Allah yang ada di dalam diri saya dan saudara itu memberikan pengertian akan firman Tuhan. Sekali lagi kita harus pahami bersama-sama bahwa Roh Allah yang ada di dalam diri saya dan saudara itu memberikan pengertian, mampu menelanjangi hal-hal yang kita tidak tahu, hal-hal yang kita tidak mengerti, hal-hal yang ada di dalam diri kita, mungkin pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan, atau mungkin ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan yang tidak kita sadari.
Dan Roh Kudus sangat berperan dalam hal ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mengapa dalam diri seseorang harus ada Roh Allah? Firman Tuhan katakan bahwa di mana Roh Allah ada, di situ ada kemerdekaan. Yang kedua yang harus kita pahami bahwa setiap orang yang memiliki Roh Allah, maka orang itu akan disebut sebagai orang-orang yang merdeka, orang-orang yang bebas. Karena Roh Allah memberikan kebebasan, Roh Allah memberikan kemerdekaan. Bebas dari apa? Bebas dari belenggu dosa. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh yang memberi hidup, yaitu Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan samakan roh kita dengan Roh Kudus. Roh kita dengan Roh Kudus tidak setara. Ya, ada seseorang yang berkata bahwa Roh Kudus itu setara dengan roh kita, roh manusia. Aduh, saya juga bingung Saudara ya. Kalau dikatakan bahwa Roh Kudus setara dengan roh manusia. Gak bisa Saudara. Roh Kudus itu pribadi Allah. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan bahwa roh yang memberi hidup, memerdekakan saya dan saudara. Roh yang memberi hidup, memberikan kebebasan kepada kita. Roh yang memberi hidup, memampukan saya dan saudara untuk dapat menjadi pemenang. Ya. Tadi ada puji-pujian lagunya, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah dalam hidup saudara, dalam menjalani hidup saudara, benarkah saudara sudah menjadi pemenang? Ataukah jangan sampai kita belum menjadi seorang pemenang? Jangan sampai Roh Kudus hanya menjadi kayak penghias di dalam hidup kita. Kalau kita butuh baru kita datang, Roh Kudus tolong saya, Roh Kudus mampukan saya. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengatakan diri kita adalah orang-orang yang merdeka, kalau saudara berkata bahwa saudara adalah orang-orang yang dibebaskan oleh Tuhan, seharusnya saya dan saudara punya hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Seharusnya ada hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Dalam hidup saudara sehari-hari, seharusnya saudara membangun hubungan yang berkualitas dengan Roh Kudus. Kalau kita mengatakan diri kita, aku orang-orang yang lebih dari pemenang, sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang dimerdekakan di dalam Kristus. Kalau kita berkata bahwa Roh Allah ada di dalam diri saya dan saya adalah orang yang dimerdekakan. Seharusnya hidup kita juga identik dengan hidup yang merdeka. Hidup yang merdeka di dalam Kristus itu adalah hidup yang sejalan dengan firman Tuhan. Itu hidup yang merdeka. Bukan hidup yang berlawanan dengan firman Tuhan. Kalau saudara berlawanan hidup saudara dengan firman Tuhan, berarti sebenarnya saudara belum merdeka. Jadi sekali lagi, hidup di dalam firman Tuhan itu, atau hidup orang yang merdeka itu adalah hidupnya sejalan dengan firman Tuhan. Seirama dengan firman Tuhan. Ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lantas sebagai orang yang percaya, ya, kemerdekaan yang bagaimana? Yang ditawarkan ketika seseorang itu menerima Roh Allah. Kemerdekaan seperti apa yang ditawarkan ketika seseorang itu memiliki Roh Allah? Kita lihat di dalam Kolose pasal yang kedua ayat 20 sampai ayat 23. Kita perhatikan saudara. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini.
Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama kemerdekaan yang ditawarkan ketika seseorang itu memiliki roh Allah, dia merdeka dari hukum-hukum agamawi. Ya, berdasarkan Kolose 2 ayat 20 sampai ayat 23. Ya, bebas dari hukum-hukum agamawi, hukum-hukum Taurat. Saudara tahu kan hukum Taurat seperti apa? Ya, mata ganti mata. Gigi ganti gigi. Kalau saudara pukul saya nggak bersalah, saya harus balas saudara. Kalau saudara mencuri, tangan saudara harus dipotong, ya, dan lain sebagainya. Itulah yang harus kita mengerti, saudara, bahwa ternyata ketika seseorang, ya, memiliki roh Allah dan dikatakan merdeka, bahwa ternyata kita dimerdekakan dari roh agamawi. Jadi kita harus memahami Bapak Ibu Saudara. Ya. Penting sekali kita harus memahami ini, ya. Makanya Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau ada doa puasa di tempat ini, ya, gereja pasti mengumumkan, ya, Saudara, kita akan puasa misalnya 40 hari, 40 malam. Tetapi tidak ada paksaan. Ya, sama sekali tidak dipaksa. Ya, kalau saudara ikut puasa itu membangun roh diri saudara sendiri. Dan lagi pula menyangkut dengan kesehatan juga kan. Mungkin ada dalam 1 bulan mungkin saudara puasa sekali atau 2 kali, ya. Tetapi tidak ada paksaan supaya saudara harus wajib. Enggak, saudara. Enggak seperti itu. Karena saya dan saudara tidak diatur oleh hukum-hukum agamawi. Tidak. Firman Tuhan katakan kita berdiri di atas anugerah Tuhan, di atas kasih Tuhan. Kita dimerdekakan di dalam Kristus, bukan di dalam hukum Taurat. Jadi harus kita pahami Bapak Ibu Saudara. Selain itu yang kedua, kemerdekaan yang ditawarkan adalah kita merdeka dari dosa-dosa. Bukan berarti ketika saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika saudara sudah dibaptis, ya, ketika saudara sudah dibaptis, saudara tidak dapat melakukan dosa lagi. Saudara. Karena hidup kita perjuangan. Ya, hidup kita selalu perjuangan. Hidup kita ini selalu bergumul, saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengenal Kristus, ketika kita percaya kepada Kristus, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kita dimerdekakan dari dosa. Dimerdekakan dari dosa. Namanya dimerdekakan dari dosa, berarti hidup kita seharusnya tidak bersentuhan lagi dengan dosa. Saudara, tidak usah terlalu menafsirkan, oh dosa itu ya seperti yang sudah saya katakan, mencuri, merampok, ya, enggak saudara. Enggak. Tetapi firman Tuhan katakan saja, ya, barang siapa yang membenci saudaranya, firman Tuhan katakan dia adalah seorang pembunuh. Iya kan? Jelas sekali. Jelas. Barang siapa yang membenci saudaranya, barang siapa yang tidak mengampuni saudaranya, barang siapa yang tidak memaafkan saudaranya. Dari sini saja kita sudah harus perhatikan, saudara. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, gak mudah. Tetapi sebagai orang percaya kita harus berjuang. Ya, di dalam Roma pasal 6 ayat 14, kita perhatikan baik-baik Roma pasal 6 ayat 14, dikatakan begini. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ayat 22.
Tetapi sekarang setelah kamu dibebaskan, ya, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jelas Bapak Ibu Saudara bahwa kemerdekaan yang diberikan oleh Kristus, kemerdekaan yang diberikan ketika Roh Allah ada di dalam diri seseorang, bahwa saya dan saudara beroleh buah yang membawa saya dan saudara kepada pengudusan. Kudus dalam pikiran, kudus dalam perkataan, kudus dalam perbuatan, kudus di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hidup kudus tidak serta-merta, tidak melakukan ini, tidak melakukan itu. Tidak saudara. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari seperti apa? Ya. Orang bisa bebas tidak melakukan perzinahan. Orang bisa bebas tidak melakukan hal-hal yang najis. Secara kasat manusia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ya, jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini gereja-gereja sedang disoroti. Saudara tahu siapa yang disoroti? Hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayannya. Ini saya to the point aja. Kenapa saudara? Disoroti hari-hari ini. Disoroti hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayannya. Kenapa? Karena dikatakan begini bahwa gereja-gereja sekarang hanya mencari suara-suara yang bagus. Audisi untuk mendapatkan suara-suara yang bagus. Audisi untuk mendapatkan pelayan-pelayan pemain musik yang hebat. Tetapi lupa untuk mencari penyembah-penyembah di dalamnya. Saudara, apakah itu salah? Tidak saudara. Buat saya pribadi, saya bersyukur karena diingatkan. Karena ternyata Bapak Ibu Saudara, sehebat apapun kita, kalau kita tidak diam di hadirat Tuhan, maka pelayanan kita akan terasa hambar. Mungkin orang lain merasakannya, tapi kita sendiri dengan Tuhan hambar. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi mari jaga, ya, jaga saudara. Firman Tuhan jelas sekali. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sekali lagi targetnya adalah hidup yang kekal. Targetnya adalah kekekalan. Saya dan saudara hidup sampai hari ini bukan hanya sementara di dunia ini, tetapi targetnya adalah kekekalan. Ini yang harus kita pahami Bapak Ibu Saudara. Kita harus mengerti bahwa kekekalan itu menjadi prioritas utama di dalam hidup kita. Coba lihat lagi, di mana Roh Allah ada, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kalau saudara sudah memiliki Roh Allah, kalau saudara sudah memiliki Roh Kudus, apakah Roh Kudus bisa hilang di dalam hidup saya dan saudara? Saya katakan Roh Kudus bisa diam. Kalau saudara baca di dalam Perjanjian Lama, saudara akan menemukan bagaimana Allah meninggalkan bait kudusnya. Roh Allah meninggalkan bait kudusnya. Kenapa saudara? Karena dosa-dosa orang Israel. Saya dan saudara adalah bait Roh Kudus. Amin. Amin saudara. Peka dengan suara Roh Kudus. Ya. Peka dengan suara Roh Kudus. Jangan seperti murid Yesus. Membiarkan Yesus tertidur di buritan. Saudara, hari-hari ini kalau kita tidak kuat dengan Tuhan, kita jadi mangsanya iblis saudara. Karena firman Tuhan katakan, ya, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menelan siapa saja yang dapat di mangsanya. Nah mari Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu bahwa Roh Kudus itu bisa diam di dalam hidup saya dan saudara, kita memelihara hidup kita. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19, firman Tuhan katakan,
Jangan padamkan roh. Janganlah padamkan roh. Roh yang sudah berapi-api itu. Pelayan-pelayan Tuhan. Kalau roh saudara sudah berapi-api, jangan buka celah sedikit pun untuk iblis yang membuat roh saudara pelan-pelan sampai padam. Susah untuk membakarnya kembali. Saudara, kira-kira kalau kayu yang basah, apakah bisa secepat itu dibakar? Gak bisa, saudara. Gak bisa. Jangan padamkan roh, ini perintah dari Allah. Kenapa? Karena Allah tahu bahwa ketika saudara mengizinkan yang lain masuk memerintah di dalam hidup saudara, maka Allah tahu bahwa roh saudara pelan-pelan bisa menjadi padam. Kalau padam berarti mati. Berarti fungsinya penerang. Ya kan saudara? Fungsinya berarti untuk menerangi. Kalau sudah gelap, dengan apa mata rohani saudara melihat? Dengan apa lagi mata rohani kita melihat? Karena sudah padam. Gak bisa Bapak Ibu Saudara. Kita harus benar-benar serius dengan roh kita. Serius dengan iman saya dan saudara. Serius dengan segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan. Janganlah padamkan roh. Dihimbau kepada seluruh jemaat GPDI Sola Gracia. Mari jangan padamkan roh saudara. Mari bangun kualitas roh saudara. Dengan cara apa? Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 23, jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Ya, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan ini jangan samakan dengan orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Jangan samakan dengan orang-orang yang tidak percaya dengan Kristus. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan ini berarti saya dan saudara harus memperjuangkan kebenaran firman Tuhan itu. Saudara harus berjuang di dalam hidup ini. Ada yang dikorbankan. Apa itu? Saudara, korban waktu, korban tenaga, korban pikiran. Bahkan mungkin korban perasaan. Karena ini gak mudah saudara. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan ini bukan sekedar ya sudah. Seperti yang saya katakan tadi. Ya aku berdoa, aku menyembah Tuhan. Sekedar saja, enggak saudara. Orang-orang yang percaya, firman Tuhan katakan bahwa hidup mereka akan semakin melekat dengan Tuhan. Kalau mereka tahu bahwa keselamatan yang Tuhan sudah berikan tidak dapat dinilai dengan apapun juga. Karena dia tahu betapa berharganya pengorbanan Kristus. Yesus rela mati di salib hanya untuk memerdekakan kita. Amin saudara. Yesus rela mati di kayu salib hanya untuk membebaskan kita dari kutuk. Dari aturan-aturan agamawi. Tanpa pengorbanan Kristus, firman Tuhan katakan bahwa iman kita adalah iman yang mati. Ini sangat jelas saudara. Ya. Jadi mari kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita menjadi pelaku firman seperti di dalam Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Menjadi pelaku firman, pelaku. Saudara, kalau saudara dikatakan menjadi pelaku usaha, berarti apa yang saudara lakukan? Saudara akan mengembangkan usaha saudara kan?
menjadi pelaku di dalam dunia kerja, berarti saudara akan mengupayakan pekerjaan saudara itu bertumbuh dengan baik. Nah, menjadi pelaku firman berarti apa? Saudara akan berusaha supaya firman Tuhan itu hidup di dalam diri saudara. Ada pengorbanan, ada kerja keras, ada perjuangan, bahkan ada penyangkalan diri di dalamnya. Ini yang dinamakan menjadi pelaku firman. Jangan membatasi pengertian pelaku firman hanya sebatas aku datang ke gereja. Aku sudah memuji menyembah Tuhan. Tidak, saudara. Jangan batasi pengertian menjadi pelaku firman sesempit itu. Karena menjadi pelaku firman dibutuhkan penyangkalan diri. Ya, dibutuhkan penyangkalan diri. Saudara mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Firman Tuhan katakan saudara harus tetap menjadi pelaku firman. Saudara difitnah. Firman Tuhan katakan saudara harus tetap menjadi pelaku firman. Saudara dicaci maki. Firman Tuhan katakan saudara harus tetap menjadi pelaku firman. Pelaku firman itu siapa sih saudara? Firman itu adalah Allah sendiri kan? Dan siapa contohnya? Kristus, iya kan? Itu yang dinamakan menjadi pelaku firman. Ku mau sepertimu Yesus. Enak banget ya kita nyanyikan ya saudara ya. Disempurnakan selalu. Halo Bapak Ibu Saudara. Ku mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu. Yang namanya disempurnakan berarti lewat proses yang tajam. Disempurnakan kok. Pasti akan selalu dicari kurangnya kan. Supaya nanti apa yang kurang itu bisa semakin baik. Diubahkan lebih baik. Saudara lihat kan, ya di teknologi ada yang namanya update, ada yang namanya upgrade. Ya kan? Ya, kalau kita tidak mengupdate diri kita, setelah itu kita tidak mengupgrade diri, habis kita saudara. Jadi di dalam Tuhan itu tidak ada yang namanya area abu-abu. Gak ada. Oh ya sudah, seperti ini saja. Enggak saudara. Ya, gak ada yang namanya area abu-abu. Di dalam Tuhan, A ya A, B ya B. Pelaku firman berarti dia harus sejalan dengan firman Tuhan. Kalau tidak sejalan dengan firman Tuhan berarti bukan pelaku firman. Gak ada bilang sedikit saja. Cuman sedikit saja kok. Gak ada saudara. Jujur ya jujur, gak jujur ya gak jujur. Benar saudara? Itu firman Tuhan. Gak ada. Gak ada yang namanya cuman sedikit kok gak jujurnya. Gak ada saudara. Cuman dikit aja. Dari 90, dari 100% hanya 0,01% saya gak jujur. Ibarat kata dari 100 miliar gak jujurnya 0,1%. Udah berapa tuh saudara? Kalau Tuhan sudah berikan saudara, ya misalnya Tuhan berikan saudara 5 juta. Bersyukur dengan yang 5 juta itu. Diolah saja, iya kan? Diolah saja dengan cara yang benar. Jangan lagi berupaya dengan cara-cara yang enggak benar. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali jadilah pelaku-pelaku firman. Jadilah pelaku firman, bukan sekedar menjalankan saja, tetapi ada pengorbanan di dalamnya. Ya, 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Roh menyelidiki segala sesuatu. Roh menyelidiki segala sesuatu. Saya mau bertanya sebelum saya tutup firman Tuhan ini. Adakah saudara yang bisa saudara sembunyikan sekarang ini tempat tinggal saudara? Saudara mau sembunyi di mana? Mana handphone saya? Di kantong sana. Saudara ketika saudara akses Google, semuanya udah ketahuan. Alamat saudara di mana. Ya kan?
Saudara pesan Gokar, GoFood dan lain sebagainya. Alamat saudara udah. Saya coba cari tahu keadaan kota Surabaya lewat CCTV online. Saya dapat. Saya coba cari tahu. Ya, saya coba cari tahu keadaan kota Jakarta lewat CCTV. Saya dapat. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Tidak ada yang tersembunyi. Apalagi Roh Kudus. Roh Kudus tahu sampai kedalaman hati. Hei Hermawan, kamu gak usah seperti ini. Aku tahu apa yang tersembunyi di dalam dirimu. Sekuat apapun Hermawan, engkau menyembunyikan ini kepada orang lain. Aku tahu itu semuanya. Itu kan Roh Kudus saudara. Sekuat apapun engkau menutupi ini, makanya Bapak Ibu Saudara, saya selalu sebagai hamba Tuhan, selalu menyampaikan kepada saudara, untuk selalu minta ampun kepada Tuhan setiap hari. Sebelum saudara tidur, saudara bereskan dulu semuanya kepada Tuhan. Saudara mengucap syukur kepada Tuhan, dan saudara bereskan selalu di hadapan Tuhan. Supaya apa saudara? Kita tidur dengan damai sejahtera. Amin. Tidur dengan damai sejahtera. Karena Roh Kudus tahu, ya. Orang yang dimerdekakan adalah orang-orang yang tahu membalas kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Dengan cara apa? Menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur kepadamu untuk segala kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedikit. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Oh, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Amin. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesatan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kau gunung batuku dan pertahananku. Mari katakan bersama-sama. Yesus, Kau kemenanganku. Oh, Yesus, padamu ku
percaya padamu. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamat. mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berserah kepada Tuhan. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, oh, terima kasih Tuhan, Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, oh Yesus. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya, Engkau ada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau penyelamat hidup kami Tuhan. Engkau penyelamat hidup kami Yesus. Haleluya. Jadilah orang-orang yang merdeka. Jadilah orang-orang yang dimerdekakan di dalam Kristus. Haleluya. 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 Labasangga labaraya labasangga labaraya labasangga. Kuramata kabaraya labasangga labaraya labasangga. Kibaraya labasangga labaraya labasangga. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. 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 Labasangga labaraya labasangga. Kuramata kabaraya labasangga labaraya labasangga. Kira labaraya labasangga. Kira labaraya. Haleluya. Biarlah jadi orang-orang yang benar-benar merdeka di dalam Tuhan. Yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah memimpin bangsa kami sejauh ini Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami percaya bahwa Roh-Mu ada atas bangsa kami. Roh-Mu turun atas bangsa kami. Roh Tuhan menguasai kota kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdiri buat kota kami. Kota ini diberkati oleh Tuhan. Kota di mana anak-anak-Mu bekerja diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Balas berkati umat-umat Tuhan yang hadir hari ini. Yang juga menyaksikan dalam tayangan online ya Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang susah Engkau hiburkan. Semangat yang patah Engkau bangkitkan kembali. Dan biarlah kuasa-Mu terus mengalir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan. Sebentar umat-Mu akan kembali
Sertai di perjalanan tibakan dengan selamat. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kemuliaan Tuhan turun atas kehidupan saya dan saudara. Rahmat Tuhan tercurah di dalam kehidupan saya dan saudara. Kemerdekaan, kebebasan diberikan Allah untuk kita menjadi pemuji dan penyembah di hadapannya. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kau pulang dengan membawa segala berkat, sukacita, damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Merdeka!